Selamat pagi, kami akan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami tahun 2020, yaitu pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran daring bagi guru di SDK Frateran 1 Kediri, di mana ketua kegiatan PKM ini adalah saya, Benediktus Soni Yudono, dan dibantu rekan kami, Pak Danang Murdianto sebagai anggota. Kegiatan ini diawali dengan permintaan dari SDK Frateran 1 Kediri terkait pelatihan pembelajaran daring kepada rektor kami, dan kami setelah berdiskusi kemudian kita buat bentuk kerjasama, dan dari pihak SDK Frateran 1 Kediri telah menyatakan untuk bersedia bekerja sama dengan kita, ditandai dengan surat pernyataan kesediaan bekerja sama mitra yang ditandatangani Kepala Sekolah SDK Frateran 1 Kediri. Kemudian latar belakang atau analisis situasi yang melatar belakangi kenapa pelatihan ini dilakukan, yaitu bahwa kondisi pandemi corona COVID-19 ini, coronavirus disease 19 ini mengakibatkan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Jadi mau tidak mau dipaksa pembelajarannya adalah secara daring atau tidak secara luring. Nah, dari sana pembelajaran daring itu bukan pilihan, artinya harus dilakukan dalam kondisi apapun, dalam siap atau tidak siap harus dilakukan, seperti itu. Nah, dari sisi ketidaksiapan tadi, peserta didik, orang tua maupun guru merasa tidak siap dengan perubahan yang sangat mendadak tersebut. Tetapi kan segala sesuatu harus tetap berjalan, pendidikan itu harus tetap berjalan, sehingga mau tidak mau harus dilakukan. Tetapi fenomenanya, baik peserta didik, orang tua maupun guru merasa tidak siap dengan perubahan yang sangat mendadak tersebut. Terlebih di dalam pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pembelajaran daring. Nah, dari situlah dari SDK Frateran 1 Kediri, seperti tadi kami sampaikan, meminta kepada UKWK untuk memberikan pelatihan tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring dan pemanfaatan teknologi yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi pembelajaran daring itu. Sehingga kami sangat mengapresiasi dan kami menyetujui untuk bekerja sama, sehingga dibuatlah topik pengabdian kepada masyarakat atau PKM dengan judul pelatihan pemanfaatan teknologi pembelajaran daring bagi guru di SDK Frateran 1 Kediri. Nah, berikutnya adalah waktu pelaksanaan dan peserta. Waktunya adalah pada Jumat 30 Oktober 2020 mulai pagi sampai sore di SDK Frateran 1 Kediri. Pesertanya sejumlah 10 orang, terdiri dari 9 guru dan 1 orang tata usaha. Nah, berikutnya adalah materi yang kami berikan. Ini adalah foto-foto kegiatannya, foto bersama guru, bersama kepala sekolah, dan ketua yayasan juga turut hadir di sana gitu. Ini adalah kondisi pelatihannya gitu. Kami dan Pak Danang, ini adalah saya dan ini adalah Pak Danang. Materi pelatihan yang kami berikan adalah bagian pertama adalah konsep dan pelaksanaan pembelajaran daring. Kami menyampaikan konsep dan definisi pembelajaran daring itu seperti apa begitu, sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama tentang yang dinamakan pembelajaran daring. Nah, berikutnya adalah fenomena pembelajaran daring. Kami sampaikan juga best practices yang pembelajaran dari UKWK, dan kami juga sebelumnya telah melakukan pelatihan juga di SDK Mardiwiata 2 Malang karena diminta juga oleh SDK tersebut. Fenomenanya adalah baik dari sisi siswa, dari sisi guru, dari sisi orang tua. Fenomenanya adalah mereka mengalami kesulitan, kemudian materi tidak dapat disampaikan dengan baik, kemudian materi-materi tidak bisa terdokumentasikan dengan baik, bagaimana mengelola tugas-tugas, materi-materi hingga akhirnya itu bisa dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dilakukan secara tatap muka begitu, termasuk solusi-solusi yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan ketika pembelajaran daring itu dilaksanakan begitu, maksud kami itu yang sudah kami lakukan, kami share
best practices yang sudah kami lakukan di Widya Karya Malang dan di SDK Mardiwiata 2 yang dimana kami pernah melakukan pelatihan sebelumnya. Kemudian kami juga menyampaikan kebutuhan pembelajaran daring, kebutuhan dalam sisi teknis hardware, kemudian mungkin software pendukung, kemudian kebutuhan dari sisi sumber daya manusia, begitu dan seterusnya. Itu yang perlu disiapkan, itu kami diskusikan pada saat kami sampaikan dan diskusikan pada saat awal pelatihan. Berikutnya adalah kami masuk ke teknologi pembelajaran daringnya, di mana kami menggunakan Google Classroom sebagai LMS pembelajaran daring, di mana Google Classroom itu salah satunya kami pilih karena kami di Widya Karya juga menggunakan dan free begitu, komitmen dari Google untuk institusi pendidikan, sehingga itu tidak berbayar dan itu sangat powerful sekali. Kami sampaikan materinya, konsep dan manfaat Google Classroom serta fasilitas G Suite untuk pembelajaran. Jadi mulai dari Google Classroom yang terintegrasi dengan fasilitas G Suite yang lain, Google Drive, Google Sheet, Google Doc, dan aplikasi G Suite lain itu, sehingga kita sangat bagus jika digunakan sebagai LMS pembelajaran daring. Kemudian secara teknis kita mulai pelatihan bagaimana memulai Google Classroom begitu, kemudian membuat kelas, mengundang siswa, kemudian membuat dan mengirimkan materi serta tugas, memberikan penilaian dan umpan balik bagi siswa begitu. Oh iya, mohon maaf lupa menyampaikan, sebelum pelatihan ini kami sampaikan, kami berikan pretest dalam bentuk Google Form juga, yang kami share sebelum kami datang ke lokasi. Satu hari sebelumnya kami share tentang pretest tentang pelatihan ini begitu. Dan setelah pelatihan kami minta Bapak Ibu peserta untuk mengisi post testnya begitu, sehingga kita bisa tahu tingkat pemahaman gitu terhadap materi yang disampaikan. Nah, berikut adalah hasil perbandingan antara pretest dan post test. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah pemahaman membuat kelas di Google Classroom. Jadi memang materinya belum kami sampaikan. Ini kami tanyakan dulu tentang membuat kelas di Google Classroom. Di pretestnya yang sangat memahami 11%, memahami 22%, cukup 22%, dan belum memahami 44%. Nah, setelah pelatihan di post testnya meningkat, sangat memahami menjadi 44%, memahami 56%, cukup memahami dan belum memahami 0%, sehingga terdapat peningkatan pemahaman bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Berikutnya adalah bagaimana mengundang siswa di Google Classroom. Di pretestnya ini sangat memahami 11%, memahami 33%, cukup memahami 11%, dan belum memahami 44%. Setelah pelatihan di post testnya ada peningkatan ya, sangat memahami menjadi 33%, memahaminya menjadi 67%, dan cukup memahami belum memahami menjadi 0%. Kemudian pertanyaan tentang memberikan materi di Google Classroom. Terdapat peningkatan juga dari pretest dan post test ya, dari 11 menjadi 33, 22, 67, dan cukup memahami dan belum akhirnya kosong di post testnya. Kemudian pertanyaan keempat itu adalah bagaimana memberikan tugas. Setelah memberikan materi, memberikan tugas juga terdapat peningkatan. Kemudian antara pretest dan post test. Kemudian di pemahaman memberikan penilaian juga terdapat peningkatan, tapi di sini masih ada belum memahami 33%, tapi masih meningkat ya dari yang sebelumnya 56% belum memahaminya menurun menjadi 33%. Berarti sudah ada yang sudah memahami dan sangat memahami naik di sini. Kemudian pemberian umpan balik di Google Classroom juga ada peningkatan dari pretest dan post test begitu. Itu adalah hasil perbandingan antara pretest dan post test maksud kami, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hasil pretest, post test, dan dari hasil diskusi dan melihat pekerjaan atau hal-hal yang telah dilakukan dari peserta, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta pelatihan terhadap pembelajaran daring, khususnya pemanfaatan Google Classroom sebagai LMS pembelajaran daring.
Kemudian memang diperlukan usulan dari mereka, diperlukan tindak lanjut dari pelatihan tersebut dalam bentuk pendampingan kepada guru serta pelatihan lanjutan gitu. Itu yang bisa kami sampaikan kesimpulannya, dan ini adalah kegiatan PKM tersebut telah kami buat jurnalnya dan kami publikasikan di Jurnal Asawika, telah terbit volume 5 nomor 2 di Unika Widya Karya, jurnal PKM tentang media sosialisasi Abdimas Widya Karya, sudah terbit pada November 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu.